Muhammad Rasulullah Mastur al-Syarqa fi Qanasalla ayat amini itu masih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kana sa'ila wa nasrul mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya karena rahmatnya. Kita bisa berkumpul malaki seluruh hadiah hajat dan kita semua hadir untuk hajatnya seluruh hadiah Allah sallallahu Allah mendapatkan urusan Allah jauhkan musibah dan kita berdoa dengan hidup kita disolehkan oleh Allah. Tanya ke Bapak itu ya. Amin. Ikhwan al-akhwat yang dirahmati Allah. Dalam pokok agama hanya 3: Islam, iman, ihsan. Yang namanya pokok adalah rukun tidak ada kurang satu, tidak sah. Banyak ulama mengatakan hanya cukup pada Islam, iman, Islam, tidak sampai ihsan. Berarti tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, Islam, iman, ihsan. Apa Islam? Pekerjaan. Apa iman? Sampai. Apa ihsan? Diterima. Jadi Islam, iman, ihsan, kerja sampai diterima. Itu namanya kesempurnaan. Kata Syekhul Qadir, keutamaan pokok menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian rela. Itulah akhlak. Akhlak pokok orang Islam disebut orang Islam, orang mukmin, orang mukhlis, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian rela kepada Allah. Ahli ibadah rajin, maksiat enggak dikerjakan, tapi tidak rela. Dikasih sakit morang-maring, dikasih miskin ngamuk, duit hilang, stres, berarti belum rela. Makanya rela adalah puncaknya ibadah. Jadi kalau orang ingin kelihatan akhlaknya, akhlak batinnya adalah rela dikala mendapatkan musibah. Itu menurut Syekhul Qadir. Kita akan bahas yang namanya iman. Apa Islam itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apa iman? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Apa ihsan? Melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat, seolah-olah melihat Allah. Jadi yang main adalah rasanya. Kita tidak akan bisa melihat Allah, tapi kita harus merasakan dilihat Allah. Seolah-olah dilihat, bukan dibayangkan Allah wujudnya kelihatan besar, bukan. Tapi kita harus waspada. Takut kalau meninggalkan ibadah, senang kalau menjalankan ibadah. Rasa itu namanya ihsan. Makanya kata Imam Ghazali, khauf dan roja, takut dan harapan. Takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Itu namanya ihsan, akhlak ihsan. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena kita hamba-Nya yang tidak akan selamat, tidak akan bahagia kalau tidak ditolong oleh Allah. Kerjakan ibadah itu. Karena kalau nggak dikerjakan, musibah datang kepada kita. Kata Syekhul Qadir, jangan mengatakan perintah Allah. Kalau kita mengatakan dalam tauhid bahwa sholat itu perintah Allah, maka Allah tidak adil kepada hamba-Nya. Bukan perintah, tapi Rahman Rahim Allah. Allah hanya nyuruh satu kepada hamba-Nya, yakinlah kepadaku. Muhammad bawa manusia supaya yakin kepada Tuhan. Diciptakan oleh aku, dia harus kembali kepada aku. Manusia bukan hidup di dunia, akan ada akhirnya, dia akan kembali padaku. Dan manusia tidak bisa akan kembali padaku ila kecuali bertuhankan aku. Tuhankan aku Muhammad. Dengan apa ya Allah? Sampaikan kepada mereka la ilaha illallah. Maka semua nabi membawa la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah? Karena banyak manusia yang Tuhannya selain Allah, lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada perintah Tuhan. Allah berfirman, aku menjadikan manusia dalam hatinya ada yang namanya nurani, hati. Nurani itu hati. Hati yang apabila didengarkan, dia akan berpikir dengan pikiran yang positif, yang baik. Mending nolong, mending maling.
Mending nolong, mending maling. Allah. Mending nolong, mending nyakitin orang, mending nyenengin orang. Mending nyenengin orang. Itulah orang yang mendengar hatinya. Tapi orang yang mendengar nafsunya, hawa nafsunya, maka lebih suka mengikutin yang buruknya daripada yang baiknya, ya. Dan itulah yang dikatakan perlu kehati-hatian. Ihsan dalam bentuk akhlak adalah takut kepada Allah. Jika orang merasa dilihat Allah, dia harus takut. Karena manusia tidak bisa bertuhankan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, apa yang menghalangi manusia tidak bertuhan Allah? Kata Allah, karena merasa dirinya ada, bukan diadakan, tapi ada sendiri. Lupa kepada yang bikinnya. Itu sifat wujud. Kedua, kidam, manusia lupa bahwa dirinya itu hidup, itu sudah diatur. Tapi manusia merasa terjadi oleh dirinya. Hidup ada oleh dirinya, terjadi oleh dirinya. Itulah yang menghalangi manusia untuk kembali kepada Allah. Dan manusia juga merasa akan hidup selamanya, lupa kepada kematian. Padahal kita bakal mati, dan setelah mati ada urusan yang lain. Makanya Abu Jahal mengatakan, kaumku ikut aku. Muhammad berkata ada kehidupan setelah kematian. Kata dia, aku tanggung jawab. Tenang, aku tanggung. Kalau ada kata Muhammad bilang malaikat akan menyiksa kamu, aku yang menghadapinya. Abu Jahal itu keren banget. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa menolong seseorang di akhirat. Tidak ada satupun menjadi penghalang, tidak bisa. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dijawab oleh Allah. Jawab dengan firman ini. Abu Jahal bengal itu, Abu Jahal itu bandel. Itulah ya, manusia. Jadi merasakan hidup. Sebagian lagi mengatakan, kita kalau sudah mati selesai, tidak ada apa-apa. Tidak usah takut dengan kematian. Nikmati aja dunia hari ini. Mau berzina, mau berjudi, mau silahkan. Itu. Maka banyak orang yang terkecoh dengan pemikiran-pemikiran iblis. Itulah di zaman Rasul perang urat saraf. Nabi mengatakan ada hari akhir. Orang kafir mengatakan selesai. Nanti di sana akan ada siksa orang yang berdosa. Abu Jahal ngomong, aku tanggung. Aku banyak duit. Nyuruh preman sono ke akhirat, nyusul makanya. Gitu. Itu. Kemudian manusia merasa hidupnya tidak butuh orang lain. Dan manusia merasa dirinya selalu merasa kuat, merasa gagah. Itu yang menghalangi. Maka turunlah kalimat la, sampaikan kepada mereka Muhammad, la ilaha illallah. Kedua, ilaha, manusia suka punya keinginan. Manusia suka merasa, dan manusia lupa kepada Tuhannya. Jadi la, manusia suka ngaku. Ilaha, punya keinginan. Ilah, suka merasa. Allah, lupa kepada yang menciptakan. Maka turunlah kalimat la ilaha illallah. Itu asal usul la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah adalah obat supaya kita tidak egois, tidak kebawa keinginan. Ngelihat dikit pengen, ngedenger dikit pengen, ngomong dikit pengen. Tuh. Mana yang pingin? Yang diizinkan oleh Allah. Aduh, saya pengen menikah, boleh. Saya pengen perempuan nggak pakai nikah, tidak boleh. Saya pengen kerja, silahkan nyari duit. Saya pengen harta orang, tidak boleh. Ilaha. Merasa, saya kuat sendiri, gagah sendiri, nggak butuh pertolongan orang, tidak perlu Tuhan. Saya mampu dengan ilmu pengetahuan, saya bisa bikin pesawat, bikin kapal laut, bisa apa saja. Sombong dengan ilmunya, sombong kekuatannya. Itulah manusia yang maka yang terakhir kalimat manusia lupa kepada penciptanya, tidak mencari penciptanya, dan tidak menghamba kepada penciptanya. Maka lengkaplah turun la ilaha illallah. Itu. Maka la ilaha bukan perintah, tapi pertolongan Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan untuk kita. Nabi itu sayang kepada kita, maka dimintakan. Kalau kita menebang pohon, bawa pisau, pohonnya gede, segede pohon kelaput orang gede. Atau tidak? Kata Rasul, jangan pakai itu, pakai kampak. Kampaknya tak ada, nanti saya mintakan. Kalau
yang nyuruh menebang pohon pakai kampak perintah apa pertolongan? Pertolongan tuh pakai pisau kapan digosok-gosok atau kapan runtuhnya? Kampak sama pisau beratan mana? Kampak yang 5 kilo berat. Kata Rasul, beli sana. Siap. Maka dulu ke material, beli kampak dibawa mana berat. Jeplek 2 jam pohonnya sampai nggak? Sampai. Belinya pakai duit, nebangnya capek, tapi pohonnya itulah dikir kita itu capek dikir. Capek. Kata orang yang belum dikir, sudah dikir mah tidak capek. Kalau kita tahu maknanya bahwa nebang pohon pakai kampak, tidak capek, tidak berat, karena diberitahu. Kita juga kalau sudah paham dengan makna la ilaha illallah, sudah tenang, sudah bahagia. Dengan la ilaha illallah inilah hilanglah sifat-sifat buruk kita. Makanya diterangkan, zikir ini diamalkan untuk supaya akhlak kita menjadi mulia. Makanya ahli la ilaha kelihatan dari akhlaknya. Kalau masih bilang sama orang si goblok, si buta huruf mah biarpun S3, biarpun di atas panggung, biarpun kesayangan Abah Al, ya belum. Dikatakan di dalam kitab ada orang benar mencibir, ada orang benar dengan orang salah. Orang benar mencibir orang salah, maka hari itu Allah lebih memuliakan orang salah daripada orang benar. Misalkan begini, Habib Furqan kesiangan subuhnya jam 7 baru bangun, eleusan sholat subuh. Tapi kan mah subuh dijaga azan malahan. Wah belum azan udah duduk pakai itu, udah wudu, sholat sama Abah Awas lagi itunya makmum. Begitu lihat Habib Furqan berkecem, senyum mentertawakan. Gitu. Tawanya gini, tawa sinis. Gitu, kalau sinis kan begitu. Sampai bangun. Hari itu Allah lebih ridho kepada orang yang salah bangunnya kesiangan daripada sholat awal waktu. Kenapa? Mencibir orang itu merendahkan orang tua, tidak suka. Kata Habib Furqan, siapa yang tidak pengen sholat subuh awal waktu? Pengen, tapi hari itu kebablasan begitu bangun, astagfirullahaladzim, istighfar. Yang pulang dari masjid ketawa, hahaha. Itu namanya merendahkan orang lain. Allah lebih ridho kepada orang yang salah, yang sholatnya akhir, daripada orang yang mencibir. Maka Allah lebih ridho kepada orang yang berzina semalam kemudian menyesali di pagi harinya. Allah lebih ridho padanya daripada orang yang menghadap kepada Allah semalam suntuk di masjid dikir, tapi dia merasa dirinya tegar, paling bagus di antara orang lain. Tapi pegangin jenggot, aing teh atuh. Mana tandanya? Orang yang merasa lebih suka mencela orang. Biarpun sekolah S3 kesayangan Abah Awas naik panggung tiap bulan, kalau masih ngatain orang si goblok, si buta huruf, si bodoh mah belum, si jauh. Maka orang akan terlihat dari mulutnya. Kata Rasul, hati-hati dengan lisanmu, karena ucapan ada dari pikiran. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena yang terpikir dari hatinya. Itu apa? Dari hati. Ada istri orang lewat, cantik, dilirik, buset, cantik banget ini. Masuk ke dalam kepikir, kayak apa ya? Enak banget tuh punya istri kayak begitu, gitu. Apalagi yang bujangan, yang sudah punya istri saja, kayak apa ya? Buset. Wah, lu geleng-geleng aja. Itu kalau lihat itu UFC, amin, One Pride itu, yang bawa rondonya, buset, gitu. Benar itu. Uluh, meni gede, uluh, gitu. Benar, tidak bohong. Tanya Mas Owo. Nonton bareng sama saya. Kata ini yang bikin cing kepala, katanya. Ditonjok. Itu untuk hiburan. Bak pikuk, adrenalin naik. Udah parah. Lihat yang bawa rondo. Lemah. Jadi keseimbangan kita mah nggak main, jadi ngelihat apa lah namanya juga. Yang salah yang nonton kenapa itu? Itu. Jadi sudah jangan ngatain orang yang salah, kita yang salah sudah.
Jadi masih berkata yang menjelekan, memburuk kata-katanya. Itu bisa terlihat, itulah gambaran hati. Makanya ada yang nanya, Abah, ada orang sudah wakil talqin, sudah mubaligh, sudah dakwah, sekolahnya tinggi, tapi ngomongnya masih kasar, nyakitin orang. Abah langsung bilang, kalau dikirnya masuk ke dalam hati, tidak akan keluar kata yang buruk. Karena mulut ini adalah wakil dari pikiran dan hati. Mubaligh ceritanya janda saja, pengen nih. Tidak kan? Setiap mulut berkata, setiap orang mencintai sesuatu pasti diucap-ucap, diulang-ulang. Tidak sekali, diulang-ulang. Itu berarti mulut ini mewakili. Kata Rasul, kalau engkau ingin tahu apa yang dipikirkan mereka, dengarlah ucapannya. Kalau ceritanya hakikat saja, berarti yang dipikirkannya hakikat. Ceritanya ibadah saja, yang dipikir ibadah. Kalau ceritanya jablay saja, itu teh ada pengen jablay. Jadi kiai senang ilmu juga, senang akhirat juga, ada jablay juga di situ. Itu senang gitu. Dipikir, habis lihat UFC malam dipikir kayak apa kalau punya istri begitu, ya Allah. Itu pagi-pagi ngomong, yang diomongin itu saja, berarti nyangkut ke dalam hatinya. Itulah yang namanya nyangkut itu. Hati-hati. Jadi sekali lagi kita jangan mencela. Habib Furqan bangun jam 7 baru sholat subuh. Ustaz Iwan sudah azan di masjid. Kata dia, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, Allah telah lebihkan hari ini aku daripada mereka. Syukur, ya Allah, berikan kepada mereka yang belum bisa bangun subuh untuk besok bisa bangun subuh. Jadi di truk tadi ada tulisan, semoga mobil yang di depan saya selamat sampai tujuan. Amin. Baru dengar itu mobil truk di belakang tulisannya macam-macam biasanya. Ini itu. Tadi mau tulisannya itu, semoga mobil yang di depan saya selamat sampai tujuan. Amin. Katanya gitu. Baru dengar itu. Pas dilihatin anak muda pakai singlet. Tadi di jalan tol. Jalan tol. Apa aja dibaca. Hebat ini, mendoakan orang lain. Padahal mungkin gara-gara kesal di depan gak bisa disayang. Jangan di depan mobilnya bagus, gua kenapa mobilnya jelek. Apa? Yang penting jangan berburu. Hati-hati mencela orang. Hati-hati dengan lisan. Bisa ketahuan kenapa orang ini ceritanya porno saja. Berarti pikirannya bakal jauh, hatinya jauh. Orang bisa terbaca dari ucapannya. Coba di terminal orang manggil aja, monyet kemana? Lu goblok kemana aja? Dibilang goblok jangan, goblok kemana? Oh, orang begitu. Allah sudah menghinakan dirinya. Kenapa? Karena dalam hatinya itu penuh dengan perkataan yang buruk, penuh dengan hawa nafsu. Maka masuk ke pikiran, masuk ke mulut perkataan yang buruk. Tapi ulama ketemu ulama, hati-hati baik semua. Sekarang dimusyawarahkan di antara wakil talqin. Sampai sebel kemana-mana. Kiai Ali menghina awas-awas. Sebel. Saya bilang kalau pengen tahu nanya, gak usah nanya, kan sudah ada rekamannya. Ya kalau gitu, saya minta maaf. Gak ada maaf. Kenapa jadi ribut? Mau tabayun gak mau. Mau dipermasalahkan gak mau. Mau dikelirkan gak mau. Terus saya kalau gitu, udah kalau gitu saya ngaku salah. Saya minta maaf. Gak ada. Maunya apa? Maunya mereka apa? Saya dihukum sama Abah Aos, dicopot pakai kakinya, majelis zikirnya dibubarkan. Selesai saya melarat, saya sengsara, baru mereka tertawa. Itulah dip. Makanya waktu di Al-Ikhlas saya nanya, ya Allah, saya mau nanya, Allah sedang berfirman apa hari ini di Manaqibah? Maka keluarlah kata, orang yang datang berangkat dari rumahnya, berkumpul dengan saudaranya untuk saling memberi kebaikan, maka Allah berikan rahmat yang besar. Jadi dari rumah ke sini ketemu untuk supaya memberi kebaikan, menyenangkan orang lain, Allah beri rahmat yang baik. Malaikat, saya mau nanya, apa perkataanmu hari ini tentang Manaqibah di Al-Ikhlas? Kata malaikat, siapa orang yang keluar rumahnya ingin menemui saudaranya, kangen ke saudaranya, rindu ke saudaranya. Pengen ketemu Habib Furqan begitu. Habib Furqan juga mau datang. Alhamdulillah.
Saya nggak nyangka Ustaz Iwan pada datang. Nggak tahu begitu ada yang jenggotan. Tidak termasuk pemikiran. Saya mikir, udah pada ngikut 2 mobil. Kasihan Pak Jul, jangan-jangan gak ada jamaah. Begitu Ustaz mikir. Begitu ada muncul ini. Dalam hati, alhamdulillah. Sengaja buat 2 mobil itu biar rame. Ternyata ada orang. Alhamdulillah. Silaturahmi. Kata Habib, Rasul udah lama nggak ketemu kayak gitu, kesini senang ketemu. Lah dengar lagi, Om Muradin lagi nyusul. Oh loh, Om Muradin ini pemburu karomah juga. Ada mulu kesini. Wah, itu kagak nyangka. Oh, Pak Ode ada, ini ada, semua ada. Alhamdulillah. Ternyata di luar Pak pemikiran. Inilah orang yang datang berkumpul, ingin menyusul saudaranya, ingin silaturahmi, ingin ketemu. Maka malaikat berkata, aku memintakan ampun kepada Allah orang-orang yang berkumpul bersama saudaranya untuk mengikat kebaikan silaturahmi. Pas mau pulang datang Iblis, gue juga mau nanya, masa lu kagak ditanya? Iblis, kalau kamu di manakiban ini, apa fungsi kamu? Kata Iblis, pergi kamu manakib, tapi jangan niat manakiban. Apa maksudnya Iblis? Ada orang yang datang manakiban bukan untuk kebaikan, bukan untuk silaturahmi, tapi untuk mencari kesalahan. Itu akulah yang memerintahkannya dan akulah yang menyuruhnya. Begitu Fahrul kemarin silaturahmi sama Abah, ada orang mengatakan menjelekkan Kiai Ali. Kata Abah, awal jelaskan, saya manakiban udah bertahun-tahun datang, tapi tidak masuk, dan saya tidak mau salaman sama Kiai Ali. Saya diamnya di luar. Saya ikut manakiban, diperintah untuk merekam dan mencari kesalahannya untuk dilaporkan. Jadi tujuan manakib baru tahu ya. Saya sudah tahu kalau di Pananang ada 3 orang di luar bawa rekaman. Sudah tahu dari dulu itu. Tempat-tempat lain di mana nyelinap di belakang, sudah tahu. Tidak perlu bicara. Makanya Allah menyampaikan kemarin itu. Yang ngomong siapa? Iblis. Jadi manakiban bukan mencari apa Muradin. Muradin apa yang manakiban? Gua pengen tahu ngomong apa sekarang Kiai. Oh, itu yang tulis salahnya. Itu namanya manakiban, tidak niat manakiban. Hati-hati Bapak. Saya manakiban nggak enak kan sama Pak Jul kalau nggak datang. Bukan manakiban itu. Bukan karena Allah itu. Mas kenapa manakiban? Daripada di rumah bete, mendingan manakiban. Tidak termasuk manakiban. Kata Syaikhul Qadir, siapa yang datang menceritakan aku tapi tidak niat untuk mengagungkan aku, maka tidak mendapatkan sedikit kebaikan. Tidak ada. Kata Syaikhul Qadir, hati-hati. Kata Mas Alfie, daripada libur jauh dibandingkan manakib daripada libur, berarti nggak ada maknanya. Kenapa manakiban? Alhamdulillah ada kiai kesini. Alhamdulillah sudah datang dekat, senang kepada ahli ilmu, senang kepada ikhwan. Alhamdulillah. Begitu mendengar ada manakiban, alhamdulillah. Begitu ada pekerjaan, ya Allah, bukan tidak senang, bukan tidak pengen manakiban, tapi kerja juga perlu, istirahat juga perlu, keluarga juga perlu. Terjadilah keseimbangan. Itu yang namanya ujub. Boleh meninggalkan sunnah kalau kita ada keperluan yang lain, urusan yang tidak bisa ditinggal. Itulah yang dikatakan sunnah. Makanya kata Syaikhul Qadir, seandainya makanmu cukup, rumahmu cukup, hidupmu cukup, maka tidak ada sunnah. Yang ada adalah wajib. Sunnah karena manusia punya uzur. Kata Rasulullah, bagi orang-orang yang banyak waktu, tahajud adalah wajib. Kata Syaikhul Qadir, Rasulullah, begitu ada orang yang tukang angkat belerang dari gunung, dari batu, angkat batu turun ke bawah, naik lagi. Rasul melihat, kata Rasul, capek? Iya. Bayarannya berapa? Sudah bayarnya kecil, capek. Naik ke gunung. Kata Rasul, kamu gak capek? Capek Rasul. Tapi kalau saya dapat sedikit, bayarannya bukan. Anak istri saya tidak makan. Saya habiskan tenagaku untuk mencari batu di atas gunung dan turun ke bawah. Kata Rasul, hari itu tahajud tidak wajib bagimu. Tapi kalau engkau memaksakan tetap tahajud, itulah seutama-utama ibadah. Jadi utama ibadah itu karena melawan ujub.
Pulang kerja jam 5 udah capek, ada manakiban, berangkat manakiban. Itu teh namanya melawan ujur. Itu ibadah, jadi istimewa. Jadi besar kecilnya makna ibadah sampai di mana kita melaksanakannya. Kata Rasul, gede kecilnya pahala tergantung bagaimana engkau melaksanakannya. Apa dilaksanakannya berat atau ringan? Jadi tadi Pak Jul kalau ke Pak Hajar berarti jauh ya, pulangnya jauh malam. Baru tahu, makanya sekali-kali main Bapak manakiban ke Sukabumi itu biar ngerasain macet 9 jam. Pedas pantat itu. Berarti kalau ada orang Sukabumi datang ke Butu Arifin, ulu gitu. Itu Bapak jadi malu. Ada namanya Haji Udin, umurnya udah tua, malah lupa naik motor kemana-mana. Yang muda dikit-dikit meriang malu sama Haji Udin yang kemana-mana pergi sudah tua. Alhamdulillah. Itu nyindir, itu sindiran supaya kita sadar. Nolebet. Nah, jadi jangan kalah. Saya mau manakiban 10 kali sebulan, saya 30 kali apa? Kiai mau dapat duit, dulu emang dapat duit. Siapa bilang? Sekarang, jangan lihat sekarang, dulu. Ini udah lulus, ini orang udah lulus ya. Lulus, kalau belum lulus ya masih begitu saja. Namanya udah lulus. Alhamdulillah, itulah ya tambahan. Syukur yang terhingga. Kita sudah dibina, sudah mau terbina. Ya, itulah namanya pertolongan Allah. Jadi jangan menganggap itu perintah, tapi itu pertolongan Allah. Kalau mulut mah boleh, sholat wajib, perintah Allah, zikir perintah, boleh di mulut mah. Tapi di hati harus ikhlas, harus paham bahwa ini adalah Rahman Rahim Allah. Begitu syukur, ya Allah, ya Rabbi, mau zikir mulut ini. Sampai Abah Aus mengatakan, kenapa orang meninggalkan zikir? Bukan meninggalkan zikir, zikirnya tidak mau. Kalau la ilah sudah ayo malas lah nanti diri si eta. Ada orang tiap hari zikir tapi mencela orang. Bagaimana orang yang mengucap nama Allah, hatinya ingat Allah tapi menghina orang? Ada pertanyaan kepada Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, ada orang berdosa kemudian dihina, sedangkan dia sedang menyebut nama Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, hari itu dia tidak sedang berdosa karena bersama Tuhannya. Begitu dihina, maka dia sedang menghina Tuhannya. Ada orang penjina, suka jina, masuk ke majelis lagi zikir. Kata orang-orang, ini yang suka jinah ya, nunduk aja saking malu. Hari itu dia bukan penjina, tapi ahli zikir. Begitu dihina, Allah tidak terima karena sedang menghina Tuhan. Maka dosa segede apapun, dikala dia sedang menyebut nama Allah, kata Allah, habis dosa itu. Itulah maknanya zikir. Cuman yang jadi pertanyaan, kata Syaikhul Qadir, ada orang yang suka dikir, ngomong ilmu dikir, mulutnya suka dikir, menghina orang. Goblok, kita huruf, siap, kalau ahli dikir. Itu yang jadi pertanyaan Syaikhul Qadir. Aneh. Berarti kalau begitu sedang bersama Allah, tapi mengeluarkan perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Namanya apa? Pak Hajar punya anak buah, Pak Jul. Yang tidak disukai Pak Hajar itu kalau begini. Begitu Pak Hajar datang, Pak Jul ngomong begini. Gimana? Dipecat, Bapak. Udah jangan sama saya lagi. Udah ngajar kamu. Itu. Ya, kita di sini kata Pak Muhyiddin, saya paling tidak suka kalau dikasih makan itu makan belut, lihat belut itu geli. Sengaja makan di manakiban kasih belut atau lari. Sampai dengan mengusir. Makanya orang yang berdosa saja sedang zikir tidak boleh dihina, apalagi waktu takdim yang tidak sedang berdosa dicaci maki. Makanya diterangkan untuk orang yang di bawah segala-galanya harus lemah lembut supaya mereka menginjak jalan kebaikan. Kalau mereka lebih terhormat, lebih kepake, kenapa tidak ngomong yang baik? Dia cara suka menghina Abah Aus. Enggak. Itu rekamannya, coba direkam. Oh, maksudnya bukan begini. Enggak, ini dari informasi saya. Saya mohon maaf ya, kalau bisa jangan ngomong begitu. Itu tidak boleh, tidak baik. Besok-besok kalau dakwah jangan begitu, salah begitu. Ya, semoga saya doakan lebih baik di kemudian hari.
itu bisa menginjak orang kepada kebaikan. Kiai, saya mau mati, Kiai. Ibu-ibu dari Kerawang. Kenapa? Mbak-mbak, bukan ibu-ibu, kita masih muda. Kenapa? Enggak, saya mau ngomong pasti Kiai. Enggak ngomongnya, saya nggak tahu. Pokoknya saya mau mati. Saya nggak bakal lihat wajah Kiai lagi, malu saya. Kenapa? Saya punya pacar. Pacar saya minta setubuh. Kalau nggak mau putus. Saya cinta sama dia setengah mati. Kalau diputusin saya nggak mau. Itu saya bagaimana? Akhirnya saya pasrahkan, silahkan dia mau nyetubuhi saya. Sambil saya ditubuhi, Abah kumaha Abah. Sambil dikir kopi, sambil ngebayangin Abah kumaha. Pacarnya malah nyetubuhin aja saking enaknya. Sudah selesai, kata dia, saya tidak mau manaki. Sampai sekarang tidak manaki banyak. Itu masih duit aja waktu itu ke Kerawang buat beli karpet, kata beli apa, sudah kiparat saya. Tapi saya perlu mati. Saya bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa, diterangkan orang. Minuman keras itu hukumnya kalau diminum haram. Minuman keras itu dihukum kalau dipaksa tidak haram. Uzur namanya. Perempuan dengan akal yang pendek, hidup yang lemah, uzur. Jina tidak berdosa karena uzur. Ngelawan gak berani. Marah mau ditinggal. Bingung saking bingungnya. Sok atulah kumamane. Benar Kiai, benar. Jadi tidak perlu mati, sudah apa-apa. Doa saja sama Allah, mudah-mudahan dipilihkan yang terbaik. Dari pacarannya sudah tidak benar, mudah-mudahan jangan jadi suami, ganti yang lebih baik. Terus ya bagaimana, kan sudah bukan perawan, jangan dipikir. Nanti ibu juga punya suami, gak tahu. Makanya Allah berfirman, apabila orang berbuat buruk di malam hari, Allah tutup dengan masa, dengan datang waktu siang dan masa yang berganti, hari dan tahun yang berganti. Siapa orang yang mengatakan keburukan yang lalu bicara hari ini, sungguh dia tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Itu Al-Quran. Jadi suka ngomong yang lalu. Dulu aing mau preman, sabar aja lemak tah ku aing dibobok, ditaruh. Tidak perlu, sekarang sudah dikir sudah ada. Mana yang dulu? Tidak ada. Sekarang hari ini. Mana yang dulu? Tidak ada. Hari ini aku hari dikir sudah selesai. Makanya orang yang tidak tahu jangan dikasih tahu. Oh gitu Kiai, iya. Nanti kalau tahu jangan pengen tahu. Maka ngebohong hukumnya wajib. Berbohong untuk mendatangkan kemaslahatan wajib. Kata Rasulullah, datang kepadaku seseorang dan dia bercuriga kepada istrinya untuk menceraikannya. Maka Rasul berkata, istrimu adalah orang yang baik. Benarkah itu Rasul? Ya. Padahal belum tentu kebaikannya sempurna. Tapi yang mengatakan baik kepada mereka supaya suaminya bertambah kebaikan kepada istrinya. Jadi berbohong sedikit boleh. Boleh untuk menyelamatkan. Begitu. Jadi kalau ada kiai ngumpet di rumah ini, kata Imam Ghazali, datang maling nanya, umpetin, ada yang ngumpet nggak sini? Nggak ada, tahu kemana. Jangan ditunjukin mentang-mentang jujur tah ayat tah. Harus menolong orang baik katanya. Ya. Itulah ya contoh, ada hal-hal yang perlu sampaikan seperti itu. Jadi ada dulu ada orang datang ke rumah Kiai, saya anak sekolah SMA, ya, banyak tawuran di Bekasi, takut, ya. Sekarang gini saja, nanti kalau ada apa-apa ingat saya aja, aman. Wah, akhirnya udah tawuran antar sekolah STM, wah ribut ramai. Begitu orang ini dikejar kehabisan napas, wah mati dah gua. Udah ngumpet, pas ngumpet ingat tulungan, ya ampun, barang tulungan itu meremeh terus. Barang sudah melek, sudah nggak ada yang tawurannya, udah sepi. Ini pada kemana? Padahal kalau diukur manusia udah kelihatan itu, mau digebukin udah kelihatan. Jadi waktu ngumpet megangin tembok itu udah pasrah, udah gini merem aja gitu, tidak kelihatan musuhnya tuh lari kemana. Begitu, alhamdulillah. Jadi Purwakarta, ini nyelonong ke sini, gitu, Karomah gitu, Karomah Guru. Ada tawuran STM, wah bawa samurai, bawa apa? Saya di situ pakai baju sekolah lagi. Waduh, iya kumaha? Baju sekolah.
Karena kalau orang sudah ngamuk begitu, pokoknya yang mana aja dibabat. Wah, dari mana saya mau dari kampung, mau ke Purwakarta jalan-jalan, pakai baju sekolah kena. Orang usah mulai, kejar anak SMA, duduk, ingat sama Allah. Kalau belum talqin, ingat, ya Allah, merem. Pas lagi merem, ada yang narik-narik tangan. Pas melek, itu anak yang bawa pada samurai, cium tangan, baris. Kata teman saya, buset, cium tangan. Yang paling pada mabuk, cium tangan, baris. Beres, kagak jadi tawuran, pas ingat. Jadi, bukan kebetulan saya seperti ini hari ini, memang sudah ada bakatnya, sudah ada kejadian yang aneh gitu. Itulah ya contoh. Jadi sekali lagi ya, kalau saya ngomong pujian dari Abah Awas kepada saya, itu maksudnya adalah meyakinkan ikhwan bahwa ngikut saya itu tidak salah. Maksud bukan saya pengen jadi saya mursyid, maksudnya supaya tidak salah. Ini yang jadi masalah, yang bukan Ikhwan Putu Arifin ikut denger gitu ya. Jadi masalah ya. Jadi kalau saya ngomong berbangga sama Mang Adi senang. Alhamdulillah saya punya guru, dibanggakan guru. Yang bukan muridnya ikut denger, ledek, belagu, gua laporin ke Allah. Apa perusahaannya, bukan ikhwannya, bukan binaannya. Itulah ya, hati-hati. Makanya kata iblis, manakiban, tapi jangan niat manakiban. Itulah orang yang datang manakiban, tidak duduk di majelis, di luar. Memang niatnya aja, itu ngikut iblis. Ngikut iblis. Orang dosa ngikut iblis. Orang dosa ngikut iblis. Tapi orang marah jadi iblis. Orang mencela adalah sudah menjadi perbuatan iblis. Jadi hati-hati ya. Kita mah tenang saja, tidak akan kalah. Berapa puluh tahun gitu di Suryalaya dulu Haji Baban ngirimin pasukan, terus keluarga Abah ngirim pasukan untuk menghancurkan Putu Arifin, sampai terbikin surat ditetapkan Majelis Putu Arifin adalah majelis yang menyesatkan. Tanda tangan Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa dari Arifin, dibawa sama keponakan Abah. Saya bilang, tempelkan di pintu Majelis Putu Arifin. Saya tidak takut. Siapa yang masuk pintu ini, baca. Dan jangan jadi masuk keluar saja. Begitu surat itu dibawa, apa yang terjadi? Orang yang membawa surat itu, majelis zikirnya habis jamaah. Habis. Nggak ada wakil talqin, nggak ada mubalik, habis. Mubalik di Bekasi berapa yang tumbang, habis jamaah. Tapi Putu Arifin tambah banyak. Padahal tanda tangan Abah Anom. Sekarang surat itu tidak ada yang memegang, dibalikin lagi ke Abah. Surat keramat. Orang yang megang surat itu habis jamaah. Luar biasa itu. Jadi kita puluhan tahun oleh Suryalaya tidak apa. Sekarang zaman Sirnala ada lagi. Udah pengalaman, dulu aja belum pengalaman menang, apalagi sekarang sudah pengalaman. Tenang saja, nyantai saja, itu keseimbangan. Tidak usah takut, santai saja. Kita sudah punya pegang firman Allah. Dengarkan, siapa orang yang benar di hadapan Allah, maka Allah akan perlihatkan kebenaran itu, dan orang yang menyalahkan akan berputus asa. Saya nanya, ya Rasulullah, apa itu maknanya? Kata Rasul, orang bermimpi kamu sudah jadi kenyataan. Pak Muhrodin mimpi pengen punya rumah gede yang harga 1 miliar. Kapan ya saya kebeli? Kata Pak Muhrodin. Pak Muhrodin menghina Mas Alfi habis-habisan. Karena Mas Alfi usahanya lagi maju, Pak Muhrodin panas. Biar gak maju dipitnah habis-habisan. Ternyata yang salah Pak Muhrodin, yang benar Mas Alfi. Tahu-tahu Mas Alfi kebeli rumah yang harga 2 miliar. Alhamdulillah Pak Muhrodin sukses kebeli rumah. Pak Muhrodin lagi ngimpi, yang dihina sudah jadi, gigit jari. Sialan, tambah menghina lagi, tambah habis lagi. Maka cita-citanya tidak akan dikabulkan. Cita-cita orang akan pindah ke kita. Riadohnya pindah ke kita, tahajudnya pindah ke kita. Senang. Makanya diterangkan sampai akhir hayat tidak meminta maaf, habis seluruh amal. Kata Abah Awas, orang yang menghina ke Abah Korenas, habis seluruh amal. Kemana? Ke apa? Jangankan kita ibadah, gak ibadah aja punya amal. Makanya orang yang dizolimin, hakikatnya orang yang diberi amal kebaikan. Makanya Putu Arifin tokoh. Karomah meluap itu karena hinaan. Jadi saya punya berbagai ilmu yang aneh-aneh, buah hinaan.
dihina punya ilmu. Sampai sekarang aku ceritakan 3 napas. Napas kedua, napas kedua, napas ketiga. Gitu. 1 napas dikeluarkan pakai udara, yang kedua ditarik pakai pikiran, yang ketiga pakai rasa. Ayat disatukan dengan napas, disimpan di dalam darah, maka darahnya sudah mengandung ayat. Begitu disimpan di dalam jiwanya, ditiupkan ke air, manjur itu air, karena amalannya disimpan di badannya. Kulitnya, mukanya, wajahnya, napasnya, mulutnya, ludahnya, obat. Eksperimen, bukan bicara takabur, eksperimen. Ada orang saking ingin buktinya, tapi ini orang jangan diikutin, orang gila ini. Ada Ikhwan Putu Arifin ingin yakin ke saya, ada yang wangi dari tubuhmu, kamu adalah hina. Coba saya tanya, apakah ada yang keluar dari tubuhmu yang wangi? Tidak ada. Apakah ada yang keluar dari tubuhmu yang tidak menjijikan? Ada. Keluar di hidung namanya apa? Leho. Bau apa enggak? Keluar dari kuping, apa? Coba saya mau nanya, bintang film paling cantik siapa sekarang? Mau makan lehonya? Itu apa? Keluar air maninya, ada yang mau? Nih, tak ada yang mau. Beraknya, kencingnya, semua. Kita kalau berdiri, coba dalam perut ada apa? Sekarang Pak Jul ganteng, black, keluar kotoran. Bilang ganteng lagi? Tidak, Buyata. Kita berjalan bawa tai, sepiteng berjalan. Sepiteng berjalan, kita bawa tai. Kenapa jadi mulia? Abah dicium tangan, orang cantik dilihat sampai goleng-goleng. Ada apa? Ada yang wangi. Apa wangi itu? Hidup. Jika ada Sunan Cirebon cerita ini. Makanya hidup dibawa dengan akhlak mulia, maka yang hina tertutup dengan yang mulia. Apa itu? Oh, wangian surga. Apa? Zikir. Di mana roh menyatu dengan jasad, maka jasad tidak akan kelihatan hina, tapi mulia. Jangan kaget ada orang mencium kaki. Makanya Abah pakih, minum, dikeluarkan lagi. Air kencingnya tidak bau. Kenapa? Karena orang sufi tidak terkontaminasi dengan yang bau. Begitu. Jadi waktu naik mobil kencing di belakang, Mang Adi di belakang sama Pak Haji Rohman. Ini air apa? Aqua tumpah. Padahal gua kencing, kagak ngomong-ngomong, selalu kencing di mobil. Karena sudah nggak nahan, lagi macet, pingin kencing, kencing aja. Ditadangin sama Pak Rohman. Aqua ini. Kata Mang Adi, tapi saya pernah ngerasain suka kencing di mobil. Kalau nggak nahan, aqua. Kencing mah bau, anak kecil aja bau. Aqua. Pas beres nanya, kencing, air tadi nama. Kencing kayak aku gitu. Nah, dulu mah suka demo, lagi muda mah demo apa. Pas kaki seminggu gak dibuka-buka, sampai keringetan, sampai begitu. Kasihkan ke Iwan. Wah, tidak ada yang sekarang udah perek kata Abah Anam, udah sopnya heboh batu, saya jadi fitnah. Jadi orang itu tidak suka yang begitu. Lalu dia mau ini mobil. Saya mau kentut, yang bilang mau protes, saya kasih duit 50.000. Berat. Tapi kalau nggak pakai dikir hobi, enggak, ya bawa saya. Itu untuk menunjukkan bahwa ilmu nafas itu menyempurnakan. Disatukan. Makanan tidak enak ditiup, jadi semua alam semesta. Makanya saya katakan semua dibawa oleh dikir, karena kita khalifah untuk membawa semua kepada Allah. Itulah ya mahal. Ini bukan eksperimen, contoh. Saya ngomong begini dengan prakteknya. Kenapa orang jadi tidak suka? Yang tidak suka karena tidak bisa. Kalau sama-sama bisa, nggak suka aja. Demo dulu. Baju pas keringetan bau. Wah, manajer saja. Gua lagi pusing kepala gua. Manajer bukan Iwan. Ada Pak Jilri nggak lewat. Ada Pak, kesono gitu. Meluk dari belakang. Pak Ji udah keringetan ya? Udah capek ya.
keringat surga. Sudah gue tenang kalau begitu. Manajer itu Bang Harjo itu, Bang BR, Bang Budi Raharjo itu benar itu, sudah begitu. Makanya begitu. Ada orang produksi katanya masuk setap tanpa tes, kata dia. Dia mah kesayangan Allah. Oh nggak dibaca dulu, kagak buat Pak Jiruri. Zaman produksi pindah ke setap nggak aneh, kesayangan Allah, ahli surga. 7 manajer langsung bikin siapa? Pak Jiruri, tanda tangan. Masuk aja ke setap seminggu. Di setap ditanya, Bapak bisa bahasa Inggris? Lah. Bapak bisa komputer? Lah. Kok ada di setap? Nggak tahu. Orang ini kepala pabrik. Terus gimana Pak Haji sekarang? Ya nggak tahu. Ya sudah tuh komputer gitu. Bukanya juga bisa. Orang jadi susah. Jadi liur, jadi kumaha jadi capek gawe itu duduk gitu. Bisa kalau gawe itu. Itu panggilnya cerita sejarah, bukan takabur. Jadi dikir jangan asal disatukan nafas itu dengan rasa. Nantilah itu pelajaran berikutnya. Ilmu juga begitu. Kalau dilihat pakai tidak kelihatan. Mas Alfi yang dirasa apa ya? Nggak kelihatan. Tapi kalau pakai nafas mah, tarik tuh nafas. Kalau pakai nafas 3 mah, disatukan nafas itu. Kelihatan penyakitnya ini. Hati orang apa saja. Kayak abah itu melihat kita sudah halus dia. Saking halus. Siapa yang mau nadangin kencing bau aqua? Wah, tanya sini paling maksud. Wah, bau bener aqua. Cuma habis. Oh, wah, ajar kencing. Usah. Benar gitu, kan sekali 2 kali ternyata. Ada di Kerawang Ustadz Janto datang ke Kerawang. Kata Ustadz Janto, jangan pakai Kiai Ali, orang sesat, orang gak benar ya. Mendingan saya pakai Quran, pakai hadis. Begitu pulang minta beras, pulang. Orang Kerawang bilang, katanya Kiai Ali nggak pakai hadis kalau dakwah, sedangkan Ustadz Janto pakai hadis. Yang benar yang mana? Sekarang buktikan. Allah sudah berfirman, mayat yang di dalam jasadnya ada Al-Quran haram dimakan belatun dan cacing karena wangi. Saya mau nanya, orang yang tahu pakai Quran tapi tidak wangi badannya dusta. Yang benar yang mana? Eksperimen besok ditantangin Ustadz Janto, datang ke Kerawang. Saya bikin tantangan. Siapa yang badannya jadi wangi, benar. Tapi sekarang nggak wangi, kalau dipakai jadi wangi. Udah, Sarjanto nggak mau datang. Akhirnya eksperimen dipanggillah 11 mubalik berkumpul, saksi dengan nama Allah. Cari yang bau. Kalau berak saya nggak lebih mau berak. Kencing lagi nggak mau kencing, dipaksa nggak keluar. Alhamdulillah lagi punya centeng. Kaki lagi hijau, ada nanahnya. Bau nggak cantengan? Bau. Akhirnya diajukan, bagaimana Ustaz kalau diambil tai kukunya yang sedang cantengan? Saya yakin siapapun orang hebat, kalau tai kuku nggak ada yang wangi, pasti bau. Kalau berak nunggunya susah, nunggu tai kuku aja. Sepakat. Kalau Kiai Ali tidak bau, itunya kita guruin seumur hidup. Kata orang-orang, siap. Sarjanto suruh datang lagi, udah. Karena nggak menerima tantangan, Sarjanto itu sudah S3. Itu dulu cekcok itu di Kerawang, masalah saya sesat. Sudah. Taksi demi Allah, sudah. Kumpul, Yang pertama Ustadz itu Saifuddin, si guru itu panggil udah. Colek tai kukunya. Waduh lagi sakit teman-teman nih, colek. Oh yang sumit oi. Itu bau. 1, 2 sampai ke 11 nih. Dicium itu. Tidak bau, oi. Hebat. Sekarang saya mau nanya, Al-Quran yang dibaca apa Al-Quran yang sudah jadi roh? Nggak ada yang ngomong. Quran yang jadi roh sudah bisa wangi tubuh yang walikul ada. Orang bau tidak bau. Orang Kerawang ikrab sampai sekarang 20 tahun tidak ganti mubah.
Jadi begitu orang gila betul Arifin. Kenapa? Mau baliknya gak ganti-ganti? Ya gak ganti-ganti kalau tidak ditimbangi orang. Kalau ingin tahu kenapa betul Arifin gak ganti-ganti mau balik, karena buktinya ke dulu itu, sekarang mah nggak usah. Pak Hajar ikut Arifin nggak usah. Sudah yakin sudah. Itu mau zaman dulu, zaman perang, zaman apaan? Datang utusan dari Haji Baban, teliti Kiai Ali, ratakan, rame mau balik teliti. Datang 12 orang mau balik teliti ikut Arifin. Bukan datang nih Haji Baban, jadi betul Arifin. Pak, kenapa nggak balik lagi? Enak ngaji di sini, dikirnya enak. Mau balik lagi? Enggak. Jadi mau balik yang diutus bukannya lapor, malah betah di betul. Enggak usah, kan di Nabi juga ada perjanjian yang begini-begini, ujungnya Nabi malah berkembang. Tenang saya, utus mau balik, suliti, wah boleh nih suruh neliti Kiai Ali, datang tugas dari Sinarasa, begitu diteliti ternyata. Sekarang dia bilang, nyawa saya kasihkan kalau dia menghina Kiai Ali, demi Allah. Kiai, saya lagi punya duit banyak, ngapain? Mau ngasih duit, alhamdulillah. Mau ngasih domba, dulu bilang najis ya boleh nih mas saya, itu dulu. Gara-gara disuruh ngeliti Kiai Ali, begitu ada yang ngeliti, benar ini mah, benar dari dulu juga benar. Jadi ikhwan gitu. Alhamdulillah. Sama, makanya Habib kalau ngaji sama jangan sekali. Kata Habib, ini Kiai dari mana ini ngomong nggak jelas, ini ngagul mulu kata Habib. Sekarang Habib mau ganti mau balik nggak? Biarin mau balik nggak datang, yang penting Kiai jangan datang. Itu mau balik yang ngagul mulu. Belum paham, sudah paham mah. Kata Pak Hendra, nih mau balik nih, ngaco nggak pakai dalil. Ini mau ngaji apa? Ngaji yang pakai dalil nggak bener, kata Pak Hendra. Tapi gue pengen ketemu lagi ya. Bener ini mah ngaco. Pas ketiga kali, tapi bener ya, panggil ke rumah. Sekarang jadi mau balik tunggal di tempat Pak Hendra di JGC. Pak Hendra mau ganti mau balik, nggak paham. Mereka tidak paham. Alhamdulillah. Itu Bapak, itu namanya ngaji. Bukan takabur itu. Tapi jangan minta eksperimen sekarang, Mas Alfi, jangan. Hukumnya sekarang kok jangan bikin heboh. Karomah itu jangan dipakai terus. Kalau dulu mah diumbar Pak Amin, gaya. Sekarang apa ini kondol banyak. Nggak yakin pergi saja. Kata Mas Soleh, saya nggak yakin, sama apa pergi juga. Saya mau yakin, alhamdulillah. Karena sudah tidak perlu, sudah banyak. Kalau dulu kan berjuang mati-matian. Ini mau balik yang masuk 3 orang, yang satu saling menjelekkan. Wah ini harus bertahan, mana nih berjuang? Harus dibuktikan. Buktikan. Ayo ke lapang, cari petir. Lihatin semua. Wah, petir berhenti akhirnya. Benar sakti. Coba yang 2 tuh mau balik bisa nggak? Jelagar kabur. Masa Ali dikir takut petir, udah ya. Cimanggis gitu. Cimanggis datang. Cari petir. Berarti pemangku-pemangkunya Pak Jadiduin, Pak Jubaidi liatin, petir liatin. Sekali nunjuk berhenti, diam semua, matiin. Ini berhenti. Mana yang sok ayeuna? Nyerah. Di Cimanggis nggak ganti mubalik sampai hari ini. Itu untuk menjelaskan ke Mas Fakrul, kalau ada orang yang aneh-aneh, Putu Arifin punya sejarah panjang. Yang jadi saksi terus-menerus Mang Adi. Saksi. Itulah contohnya. Mang Adi juga suka suujon, nggak apa-apa. Suujon ke guru itu untuk keseimbangan. Kalau sama guru terus diperlihatkan kelebihannya, nggak bakal kuat nanti. Murid akan nyembah gurunya. Perlihatkan keburukannya, ya ada keseimbangan. Mau nunduk, naik lagi. Keseimbangan. Wah, makanya saya dijelekin Iwan senang saja. Itu keseimbangan. Yang penting banyak senangnya daripada suujonnya sekali, mujinya 9 kali, nggak apa-apa. Keseimbangan. Itu untuk kita. Alhamdulillah. Syukur. Itu bukan cerita ngagul, untuk pembuktian dulu. Sekarang mah tidak perlu pembuktian, tidak perlu. Ya, pengulang. Ada yang sampai nyuri selempak segala itu iman itu. Selempak di tempat cucian dibawa. Lempaknya aja nggak kebau. Oleh begitu, itu oleh Allah begitu kan supaya ya sudah yakin masuk. Yang dicontoh yang begitu, itu orang-orang stres.
Haji Rohman kencing ditadamin aku. Untuk kayak gini. Haji minum juga nggak apa-apa, nggak tahu. Bang Adi kan kurang ajar juga. Saya jalan lagi jalan, lupa kan itu dud. Kata Bang Adi, itu kamu. Aku Iwan di belakangnya senior gitu. Pengedar juga. Saking jadi salah itu. Saya mau malu, gue tengah sengaja di belakang malu kan. Apa Bang Adi? Ya ini kan. Kalau itu penyimpangan, jangan dicontoh itu. Kenapa di Putu Arifin terjadi seperti itu? Sejarah panjang untuk pembuktian. Jangan sekarang ya. Purkon nggak usah nanya aneh-aneh, sudah ikuti kan. Sudah bukti apa juga semua. Alhamdulillah. Makanya saya katakan malaikat yang 10 sudah ada di badan kita. Makanya iman kepada malaikat, mengucap, berbuat dan meyakini. Kita yakin satu malaikat yang wajib diketahui namanya Jibril. Wajib kenal kepada malaikat Jibril. Ada nggak malaikat Jibril? Ada. Apa tugasnya? Nurunin wahyu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apakah sekarang tugasnya selesai? Tidak. Sekarang memberikan ilham kepada orang-orang yang diberi ilham oleh Allah, dengan penjelasan keutamaan apa yang disampaikan oleh Rasul dulu di Mekah. Sekarang sampai ke kita oleh Jibril. Apa Jibril itu? Waktu Allah menciptakan akal manusia, maka Allah menciptakan Jibril. Waktu manusia lahir ke dunia, maka Allah menciptakan 10 malaikat di dalam tubuhnya. Tuh, di akal pikiran Allah menciptakan malaikat yang namanya Jibril. Jibril, Mikail, Israfil, Ibrahim 10 malaikat di badan. Iblis mah 1, jin 1. Tapi iblis lebih dominan daripada 10 malaikat. Kenapa? Kurang amal. Malaikat 10, setan 1. Menangan mana kalau perang? Menangan setan. Simpan di sini oleh Allah. Bukan Jibril untuk akal. Akal adalah diciptakan, diwujudkan dengan sifat malaikat Jibril. Jadi kalau kita punya pemikiran, ya dipikir-pikir, mendingan sodako daripada duit disimpan-simpan. Ambil duit disodakohkan. Itulah Jibril sedang berkata-kata. Kita percaya ada malaikat Jibril. Mana perbuatan iman itu mengucap, berbuat dan meyakini. Mana perbuatan iman kepada malaikat Jibril? Menjalankan kebaikan yang diberikan oleh Allah melalui ilmu. Di mana orang sudah berubah menjadi baik, perbuatan baik hari itu adalah Jibril sedang berkata-kata. Kita beriman kepada Jibril dengan perbuatan. Maka Jibril adalah suci. Setelah kita bersedekah, kita merasakan senang hati. Itulah sucinya hati yang sudah berbuat amal. Disitulah kita sudah beriman kepada malaikat Jibril. Jadi Jibril itu apa? Akal. Apa akal itu? Sedang berbuat memindahkan kebaikan. Begitu. Ada malaikat 9 lagi keburu kencing. Di akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.